Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan nge-review ini salah satu produk dari 3CE. Kalau misalnya kalian ngikutin channelku, aku baru aja upload best lip product sepanjang tahun 2025 ya di videoku yang ini. Dan ini salah satu produk bibir yang masuk di dalamnya. Ini adalah 3CE yang namanya Glassy Lip Glow-nya. Seperti ini, bener-bener udah seliweran terus ya di FYP aku atau waktu aku buka di e-commerce. Jadi kayak penasaran gitu, karena kelihatannya lembab, sehat, udah gitu warnanya juga cantik-cantik. Sayang banget untuk shade bestsellernya yang Melting S'more kayaknya belum restock ya. Jadi aku beli dua shade varian warna lain. Bahkan mereka udah di shade warna baru, tapi aku beli shade lamanya yang menurut aku juga nggak kalah cantik. So pastinya di video kali ini aku bakal kupas tuntas ya kayak gimana untuk detailnya. Buat kalian yang udah penasaran dan nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like diri kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang aku akan ngebahas seperti biasa detail packagingnya ya, yang kalau 3CE itu selalu warna-warna soft kalem. Di sini dia kayak warna-warna pinkish peach yang soft juga, glossy seperti ini. Dan di bagian depan ada logonya 3CE Style Nanda. Udah gitu detail yang lainnya aku bakal kasih tunjuk juga nih di sisi samping. Ada detail ingredients-nya. Seperti biasa ya buat kamu yang penasaran komposisinya tuh apa-apa aja. Udah gitu walaupun ini produk dari brand Korea, sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, aman buat dipakai. Untuk netonya sendiri dia ada 3,2 gram. Harganya sih sebenarnya di range 150-170 ya. Menurut aku sih memang lumayan mahal, tapi nanti kita akan lihat apakah cukup worth to buy. Karena memang untuk produknya 3CE itu aku udah banyak yang suka, kayak yang Blur Water Tint, Pop Stain-nya, bahkan kemarin ada warna yang nude-nya. So aku penasaran untuk lip glow-nya ini seperti apa. Kalau aku lihat sih sepertinya ini ada klaim produk mungkin ya, tapi dengan bahasa Korea, jadi aku nggak tahu. So nanti kita akan langsung lihat aja sesuai yang aku rasakan di bibir. Untuk expiry date-nya ini sampai di tahun 2028. Tapi biasanya kalau lip product sih, bentar, ada tertera nggak ya? Setelah dibuka tuh masa berlakunya sekitar 1-2 tahunan aja. Tapi karena ini namanya lip balm ya, kita misalnya pakai tiap hari juga sekitar 1-2 bulanan mungkin udah habis. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya yang menurut aku juga simple tapi kesannya masih elegan gitu. Dan warnanya tuh kayak warna soft pink yang gold, kayak mirip-mirip rose gold sih. Dan desainnya seperti ini, warna pinknya full, udah gitu ada di bagian selahnya sini nama lip produknya, yaitu Glassy Lip Glow. Udah gitu di bagian bawahnya ini warna pink juga, tapi kayak ada semacam karetnya gitu. Terus sekarang aku akan buka aja detail di bagian dalamnya. Ini tinggal diputar, ditarik, udah gitu di bagian dalamnya tuh warna silver. Untuk di bagian aplikatornya nih detailnya, nah itu 3,2 gram kira-kira sepanjang ini ya. Aplikatornya kayak lipstick pada umumnya, ada sisi miring. Dan di bagian ujungnya itu kayak ada buletannya gitu. Detailnya kalian bisa langsung lihat aja. So, tanpa berbasa-basi lagi, sekarang aku langsung akan aplikasikan aja ya swatch di bibir aku. Jadi di sini aku beli dua shade varian warna yang sepertinya best seller juga ya, yaitu yang pertama 32 Peachy Feeling. Dia ini teksturnya memang seperti lip balm ya. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku dalam kondisi bibir aku ini bare lips dengan gradasi pinggiran bibirnya agak gelap. Satu kali swipe, wow, ini teksturnya lembut, smooth gitu di bibir. Dan kalian bisa langsung lihat ya, kelihatan glow. Di bagian bawah bibir langsung lembab, sehat. Langsung aja akan aku aplikasikan juga di bagian atas bibir. Ini yang pinggiran bibirnya juga lebih gelap. Ternyata dalam beberapa kali swipe, yes, ini pigmented sih, bisa langsung nutup tuh. Pinggiran bibir aku yang agak keunguan sudah tercover. Hasilnya kayak gini, memang sesuai yang sering aku lihat seliweran di FYP ya. Dia tuh kayak bener-bener lembab, lembut, waktu dikatup tuh semacam kayak ada base oilnya gitu, yang bukan seperti lip gloss yang glossy banget ya. Ini makanya namanya lip glow, karena memang seperti lip balm sih menurut aku. Cuma dibandingkan misalnya lip balmnya Bare and Bliss kemarin, aku sih merasa ini sedikit lebih ringan. Udah gitu waktu ngeset di bibir mirip sih sama Bare and Bliss-nya. Cuman memang karena ini glossy lembab, aku coba cium di tangan aku, yes, masih transfer ya. Oke, kayak gini untuk shade Peachy Feeling dipakai di bibir aku bener-bener fresh, kayak warna-warna coral gitu. Warna orange ada sedikit pinkish tipis, cuman dominan masih oranye yang gak terlalu ngejreng sih menurut aku, jatuhnya natural banget.
Apalagi kalau kalian punya tipe warm undertone kayak aku sih, seger ya pakai shade yang peachy feeling ini. Masuk ke shade yang kedua, ini juga best seller karena kemarin sempat direkomendasikan juga sama Tasya Farasya, yaitu adalah di shade 36 Double Grape. Yes, kalau dilihat dari warnanya, ini tuh kayak warna-warna pinkish brown, tapi ada dominan keunguannya juga. Jadi ada mauve-nya ya, kelihatan di bibir. Dan kalau kalian bisa lihat, aplikatornya juga pas. Jadi waktu diaplikasikan di bibir itu nggak rawan bleberan gitu loh. Karena memang tekstur balmnya itu padat, menurut aku dia juga nggak rawan nempel-nempel di gigi. Kadang kan kalau terlalu matte atau terlalu lumer, itu bisa rawan nempel. Sedangkan yang ini nggak sama sekali. Nih hasilnya yang double grape di bibir aku secantik itu ya. Jadi kayak warnanya tuh masih pinkish brown keunguan yang natural banget. Dipakai daily cocok. Kayaknya juga masih bisa sih ini di semua skin tone. Walaupun cenderungnya ini lebih ke neutral ya, sepertinya untuk undertone-nya. So buat kalian yang suka warna-warna pinkish brown keunguan atau pinkish mauve mungkin akan suka ya sama shade yang double grape ini. So itu tadi untuk swatches kedua warnanya. Gimana dari keduanya? Kalian paling suka yang mana? Kalau aku sih sebenarnya suka semuanya ya. Karena untuk yang peachy feeling ngebuat muka aku seger, fresh. Sedangkan untuk yang double grape ini, pink mauve-nya juga masih natural, nggak terlalu gelap. Dan menurut aku ini juga tidak oksidasi, jadi kayak waktu dipakai ya warnanya seperti itu sampai nanti. Kesimpulannya di sini menurut aku yang pertama untuk Tricey yang Glassy Lip Glow, teksturnya aku suka. Dia semacam lip balm tapi ada warnanya gitu yang bener-bener pigmented ya. Tadi bahkan di warna yang termasuk natural peachy feeling bisa nutup seluruh permukaan bibir aku. So akan cocok juga kalau kalian punya tipe bibir yang pinggirannya gelap atau bibir gelap. Cuman kalau kalian mau pilih warna yang lebih deepnya juga ada, jadi ini bisa disesuaikan aja. Karena biasanya warna gelapnya itu akan semakin pigmented ya. Udah gitu dari segi feels-nya di bibir ini lembut, ringan, dan gak lengket sama sekali. Jadi kayak bener-bener hidrasinya tuh kerasa, cuman juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi untuk di bagian aplikatornya waktu kita selesai mengaplikasikan, aku akan kasih tunjuk dia juga gak terlalu bleberan. Karena kan kebanyakan lip balm kayak gitu ya, kalau misalnya terlalu melt, begitu akan rawan nempel di gigi. Yang ini sih aman-aman aja. So dari segi kenyamanan, kenapa kemarin aku masukkan di Best Lip Product 2025? Karena memang ini tuh nyaman, ringan, dan masih lembab di bibir aku. Sekarang kita tinggal lihat aja untuk ketahanannya kayak gimana. Jadi ini sebenarnya udah datang lumayan lama ya. Dan aku akan pakai tes ketahanan makan yang berminyak berkuah. Ini aku pesan bakmi rebus. Seperti biasa aku nggak akan makan cantik. Sentuh-sentuhin bibir, nanti aku akan update hasilnya kayak gimana. Oke, ini aku udah selesai makan dan aku akan sedikit update di sana. Walaupun pencahayaannya sebenarnya rada kurang ya, tapi kelihatan di situ kalau di bagian tengahnya tuh udah luntur lumayan banyak. Sisa dikit di bagian pinggirannya. Jadi menurut aku sih lip balmnya ini karena tadi memang nggak transfer proof, so buat makan ini wajar ya, apalagi kita makan makanan yang berminyak. Dan waktu sampai rumah aku kasih tunjuk juga kondisi bibir aku kayak gini hasilnya. Bisa dibilang sih ini memang hampir hilang semuanya ya di bibir. Tapi yang aku suka dia ini lembabnya awet, udah gitu tuh kondisi bibir aku juga nggak kering sama sekali ya. Karena memang ada kandungan-kandungan skincare-nya juga, jadi tetap menutrisi bibir walaupun dipakai seharian. So kesimpulannya di sini untuk Tricey yang Glassy Lip Glow, ini memang kayak lip balm pada umumnya ya. Dia fokusnya menghidrasi, melembabkan bibir.
Jadi setelah dipakai seharian itu nggak membuat bibir kering. Jadi buat kalian yang tipe bibirnya kering bisa coba. Tapi dengan konsekuensi dia nggak akan awet kalau misalnya kalian makan minum ini dan itu. Apalagi seperti yang tadi aku makan ya, kelihatan berminyak berkuah. Udah pasti dia akan luntur. So pastiin bawa kemana-mana. Setelah kalian selesai makan bisa di touch up lagi. So overall sih menurut aku sendiri, karena di tipe bibirku yang bergradasi dia pigmentasinya bagus. Udah gitu lembabnya awet. Gak membuat bibir aku kering walaupun kurang tahan lama. Ini worth to buy buat kalian coba. Kalau misalnya kalian memang ada budget lebih, karena menurut aku memang harganya agak pricey, tapi buat aku kenyamanannya oke di bibir. So bisa aku rekomendasikan, tergantung preferensi kalian masing-masing aja ya. Karena memang untuk lip balm lokal aku belum nemu yang seperti ini ya. Mungkin yang hampir mendekati Bare & Bliss kemarin itu pun dari brand luar. Kalau kalian pengen cari harga yang masih di bawah ini, bisa cobain yang Bare & Bliss Matte Lipstick itu ya. Karena memang untuk yang Bare & Bliss itu keunggulannya dia transfer proof. Udah gitu kalau buat makan juga tidak sehilang yang 3C ini. Oke, seperti itu ya untuk review dan tes ketahanannya. Kira-kira gimana? Kalian tertarik buat cobain enggak? Atau misalnya kalian udah punya shade warna lain, bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!